Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Najmi Zidan Bilmi, NIM 049. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat. Saya membahas lebih lanjut mengenai implementasi Pancasila sebagai sistem filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan menjelaskan terkait apa itu filsafat. Filsafat sendiri adalah suatu ilmu yang mempelajari masalah mendasar dalam kehidupan seperti pengetahuan, eksistensi, nilai, bahasa, dan akal pikiran. Filsafat sendiri adalah suatu proses, kritik, atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil dari renungan para tokoh-tokoh pendiri bangsa yang mana mereka melakukan rumusan atas dasar negara Indonesia merdeka. Pancasila sebagai sistem filsafat berarti bahwa Pancasila membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi yang ada di dunia. Contoh aspek implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat berupa interaksi sosial, pendidikan, maupun kebijakan publik. Contoh konkret dari penerapan nilai Pancasila yang pertama yakni dalam nilai ketuhanan yang Maha Esa, seperti yang dicontohkan dalam sila pertama yang mana diatur bahwa dalam praktik keagamaan kita sebagai masyarakat harus saling menghormati antara umat beragama dalam menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Contoh implementasi dalam sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab dapat berubah ketika kita melakukan interaksi sosial antara umat yang berbeda agama maupun ras, suku, dan golongan. Kita harus saling berpartisipasi dalam kegiatan sosial dalam bentuk bakti sosial, penggalangan dana, atau untuk korban bencana alam. Penghormatan terhadap hak asasi manusia juga merupakan salah satu contoh penerapan dari sila kedua Pancasila. Yang selanjutnya yakni sila ketiga Persatuan Indonesia, yang mana kita harus saling membangun rasa persatuan antar masyarakat walaupun dalam perbedaan suku, ras, agama maupun kepercayaan, mengurangi atau mengantisipasi hal-hal yang memicu adanya disintegrasi bangsa seperti perpecahan, diskriminasi, maupun intoleransi dalam kehidupan sehari-hari. Sila keempat yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini dapat berupa musyawarah untuk mufakat seperti dalam pengambilan setiap keputusan di tingkat keluarga, komunitas maupun suatu organisasi. Kita harus selalu mengedepankan nilai-nilai musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang dapat menguntungkan semua pihak. Ikut berpartisipasi dalam menyukseskan pemilihan umum merupakan salah satu contoh dari penerapan sila keempat Pancasila. Terakhir yakni sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat berupa pembangunan berkelanjutan untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Keadilan ekonomi yang berarti mendorong praktik bisnis yang adil dan bertanggung jawab serta mendukung produk lokal berupa UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem filsafat, Pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup dalam hal holistik bagi masyarakat Indonesia. Pancasila mengajarkan pentingnya hidup dengan harmoni, saling menghormati, dan bekerja sama. Kesimpulannya yakni Pancasila sebagai sistem filsafat memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan menjalani kehidupan sebagai warga negara Indonesia. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap insan masyarakat akan menciptakan identitas nasional yang kuat. Pancasila bukan hanya sekedar sebagai dasar negara, tapi juga merupakan pedoman moral dan etika yang relevan dalam menghadapi tantangan zaman dan globalisasi.